Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, aqini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratan mutahhamin, para alim ulama, para asatidz di lingkungan Masjid Al-Hidayah Dirgantara yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah yang hadir pada siang hari ini, berharap senantiasa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, tidak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, hari ini kita sudah berada di tanggal 20 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kurang lebih sekitar 16 hari lagi kita akan masuk ke satu hari raya di mana kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam bahasa kita sehari-hari seringkali disebut dengan ibadah kurban. Mungkin mengambil dari kata qaraba yaqrabu kurbanan, yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan korban tetapi kurban. Dalam term ulama ahli fikih seringkali disebut al-udhiyah, maka disebut Aidil Adha. Udhiyah itu sebutan untuk binatang yang disembelih pada tanggal 10 atau disebut dengan hari nahar, 11, 12, dan 13 yang seringkali disebut dengan hari tasyrik. Namanya adalah al-udhiyah, binatang yang disembelih pada hari itu, 4 hari. Salah satu ayat yang sering dibaca di antaranya adalah surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi di situ ada dua perintah. Fasholli li rabbika, bersolatlah kamu karena Allah, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban setelah melaksanakan salat.
Berdasarkan ayat ini, Syekh Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazair di dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau mengatakan bahwa hukumnya ibadah kurban itu adalah sunnah wajibah. Ini istilah beliau memakai bahasa sunnah wajibah. Disebut sunnah karena bagi orang yang tidak mampu maka hukumnya adalah sunnah. Disebut wajibah bagi orang yang punya kemampuan pada hari itu, maka hukumnya menjadi wajib. Kata Syekh Imam Abu Bakar Al-Jazair, hukumnya menjadi wajib. Dasarnya apa? Ayat yang tadi, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah kamu li rabbika karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi di situ ada dua fi'il amar, ada dua perintah. Pertama perintah untuk sholat, yang kedua perintah untuk menyembelih hewan kurban. Kata orang-orang ahli bahasa, antara fasholli dengan wanhar itu memakai waw huruf ataf. Bahasa Indonesia namanya kata penghubung, waw. Makna waw itu di dalam kajian ilmu bahasa, kalau ada kalimat yang diatafkan oleh waw, maka maknanya adalah limutlaqil jam'i. Artinya harus ada dua-duanya. Maka tidak sempurna sholatnya kalau tidak dilanjutkan dengan ibadah kurban. Dua-duanya, fasholli li rabbika wanhar, sholat kemudian menyembelih hewan kurban. Karena di situ memakai wawnya huruf ataf. Lalu yang kedua, hadis Rasulullah SAW mengatakan, man wujida sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa yang punya kemampuan pada hari itu, tanggal 10, 11, 12, 13, untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, tapi dia tidak lakukan, fala yaqrabanna musallan, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholatku. Jadi secara ruhiyah, orang yang sudah punya kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, itu secara ruhnya itu sudah diusir oleh Rasulullah. Jangan dekat-dekat ke masjid. Lagi-lagi bahasanya, kalau kita melihat dari sisi bahasa, di situ fala yaqrabanna, ada nun taukid tsaqila. Nun taukid tsaqila artinya menunjukkan bahwa perintah itu memang betul-betul. Fala yaqrabanna musalla, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat. Jadi secara ruhiyah itu sudah diusir oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya bukan mampu dan tidaknya di sini, ternyata apakah kita sudah punya kemauan di sini atau hanya sekedar biasa-biasa saja. Ibarat orang yang ngaji Quran katanya. Kalau orang yang hari ini bapak-bapak ngaji Quran, maka sesungguhnya bapak itu sudah berdialog dengan Allah. Tapi kalau bapak hari ini tidak ngaji Quran, maka bapak tidak berdialog dengan Allah. Ketika kita tidak ngaji Quran karena sibuk dan lain sebagainya, sesungguhnya itu bukan karena sibuk, tapi karena Allah tidak mau berdialog dengan kita. Allah meninggalkan kita. Allah tidak mau bercengkrama dengan kita, bukan karena alasan sibuk sehingga kita tidak bisa baca Quran, tapi sesungguhnya Allah yang tidak mau berbicara dengan kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi hukumnya kurban itu adalah sunnah wajib bagi orang yang mampu, wajib. Pertanyaan selanjutnya, batasan mampu itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi persoalan. Batasan mampu itu menurut para ulama, kalau hari ini tanggal 10 Dzulhijjah saya bisa makan
dan anak dan istri, kemudian ada lebihnya di situ untuk membeli kambing, maka itu hukumnya adalah mampu. Jadi kalau itu bilang tidak mampu tapi masih punya motor, TV 50 in misalkan, lalu ada macam-macam, nah itu bukan tidak mampu. Yang begitu namanya PLT alias pelit. Urut aturan tidak mampu itu kalau hari ini ada uang tapi tidak cukup untuk makan satu hari anak dan istri kita, keluarga kita, maka itu dianggap tidak mampu. Jadi hukumnya adalah sunnah wajibah, sunnah bagi orang yang tidak mampu sama sekali dan wajib bagi orang yang mampu. Lalu pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih utama, sapikah atau kambingkah? Sapi satu, kambing sapi satu, kambing 7 misalnya. Mana yang lebih utama? Sapi atau kambing? Menurut hukum syar'i adalah kambing. Kenapa? Dasarnya andai kata yang disunahkan, yang diutamakan itu sapi, mungkin Ismail itu akan dipotong, itu diganti dengan sapi, tapi diganti dengan kambing. Andai kata sapi itu atau unta itu yang disunahkan, maka Rasulullah ketika memotong 2, kata Rasulullah, ya Allah, saya ini niat kurban untuk keluarga Muhammad, yang satu niat kurban untuk umatku yang tidak sempat berkurban. Pakai kambing atau pakai sapi? Pakai kambing. Andai kata itu yang dibaguskan oleh Rasulullah, tentu Rasulullah itu motongnya sapi. Sama dengan ibadah haji. Yang wajib ibadah haji berapa kali? 1 kali. Rasulullah itu ibadah hajinya berapa kali, Pak? 1 kali. Itu pun terakhir. Pertama dan terakhir disebut haji wada. Sebut haji wada. Kenapa kambing itu lebih utama? Ini kita bicara logika dulu, logika berpikir. Kalau kita motong kambing 7, berarti baca basmalahnya berapa kali? 7 kali. Baca takbirnya 7 kali. Itu sudah 7. Kepalanya ada berapa? 7. Kakinya 7 kali 4 dong, jangan 7 lagi, masa cuma 1 kali. 28. Kulitnya 7. Memang kita aja kok enakan sapi, kalau kambing tuh kolesterol. Siapa bilang kambing itu ngandung kolesterol? Tidak. Kambing itu ngandung anak kambing, tidak ngandung kolesterol. Coba aja cek. Yang dikandung oleh kambing pasti anak kambing, yang dikandung oleh sapi, ya sapi, nggak ngandung kolesterol. Disalahin kolesterol. Wah, saya nggak makan di kolesterol. Nggak ada. Islam itu tidak melarang yang halal. Coba aja lihat di Quran. Kulu washrabu, makan dan minum. Tapi ada batasan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang bikin penyakit itu karena lebih-lebihan. Saya punya jamaah 2 minggu yang lalu meninggal. Dokter diundang ke rumahnya. Saya bilang, Pak dokter, ini apa sebabnya? Sebabnya kemarin itu dia makan sate 20 atau 30 tusuk sendirian, Pak Ustaz. Malamnya nonton bola. Malam Jumat nonton bola sampai pagi, makan sate 20 tusuk. Enggak kelenger tuh. Ya kan, kalau bahasa kita tuh tahu diri. Usia sudah menjelang, namanya jelita, jelang 50 tahun ke atas. Itu sudah S3. Sampun sepuh sangat. Harus ngukur. Namanya apa dalam Quran? Walatus rifu, makan.
Tapi jangan berlebihan. Ini yang bikin penyakit itu kan yang berlebih-lebihan. Beli durian montong 5 butir, 5 kepala sendiri dimakan. Gimana enggak naik itu tensinya. Sate 50 tusuk sendiri. Bagi-bagilah ke yang lain gitu kan. Jadi apa maksudnya apa? Tidak ada makanan yang dilarang kecuali yang sudah diharamkan dalam Quran. Kulu wasrabu wala tusrifu. Termasuk tadi hukumnya itu apa? Sunnah wajib. Mana yang utama? Kambing yang utama. Cuman kita kan ya, kalau sapi katanya lebih bagus ketimbang, belum tentu. Jangan nyalahkan makanan, dan makanannya tidak salah. Kalau kacang hijau itu bisa naikin asam urat, berarti yang makan kacang hijau pasti naik asam uratnya. Tapi enggak, tergantung orang. Kemudian apa hikmah dari Idul Kurban? Di dalam kitab Minhajul Muslim itu dijelaskan, kalau saya meringkas ada 2 hikmah. Pertama ada hikmah secara batiniah, yang kedua secara zahiriah. Secara batiniah apa hikmahnya? Ibadah kurban itu adalah menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insyaallah sudah paham semua. Gimana sejarah dan lain sebagainya. Intinya adalah apa di situ? Menghidupkan sunnah, perintah. Makanya kalau Allah sudah memerintahkan, kita jangan banyak tanya. Karena yang setiap yang Allah perintahkan pasti ada nilai baiknya, hanya kita tidak tahu. Nabi Ibrahim itu nggak tahu kalau motong anaknya akan diganti oleh gibas. Nabi Musa itu nggak tahu kalau disuruh nyabetin tongkatnya itu laut akan belah. Nggak tahu. Nabi Nuh itu disuruh bikin kapal, nggak tahu kalau akan ada banjir bandang. Semua serba ketidaktahuan. Tetapi kuncinya adalah sami'na wa ata'na. Termasuk ibadah kurban juga begitu. Yang jelas kita melaksanakan perintah, sudah, tidak harus macam-macam. Berdoa, mohon maaf nih, kemarin ada jamaah datang ke rumah. Pak Ustadz, beberapa tahun yang lalu saya naik haji. Lalu kata mutawif saya, silahkan ibu berdoa di Multazam, Makam Ibrahim, Hijr Ismail, Sofa Marwah, di Raudhah. Ini adalah tempatnya mustajab. Doa ibu pasti diijabah. Saya berdoa Pak Ustadz, berdoa terus. Doa saya apa? Karena anak saya sedang sakit, maka doa saya cuma satu, ya Allah mudah-mudahan anak saya sembuh ya Allah, mudah sampai nangis. Begitu pulang ke Indonesia meninggal anak. Pertanyaannya, apakah doa saya tidak diijabah Pak Ustaz? Bukankah itu katanya mustajabah? Hijr Ismail, Makam Ibrahim, Multazam, ya, Rukun Yamani, Sofa Marwah, Raudhah, Arafah, semua itu maqamul ijabah. Tapi kok kenapa anak saya meninggal? Kan gitu. Nah, saya jelaskan ada kesalahan di dalam berdoa. Bapak-bapak kalau berdoa maunya apa tuh? Maunya diijabah. Dan doa kita itu maunya kalau minta duit datang duit. Kan gitu. Minta kaya jadi kaya, minta sukses jadi itu doa kita. Padahal tidak seperti itu. Yang pertama, berdoa itu semata-mata perintah, titik. Urusan ijabah dan tidak itu adalah urusan Allah. Kalau berdoa ingin diijabah, sebulan, 2 bulan berdoa tapi tidak ada perkembangan, insya Allah berhenti berdoa. Males gua doa, malah capek, bau mulut gua nggak didengar doa. Dianggap Allah tidak dengar. Kenapa? Karena tujuannya adalah ingin dijabah. Kita beribadah kepada Allah semata-mata melaksanakan perintah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku yang akan mengijabah doa. Satu. Jadi tujuannya adalah karena
Yang kedua, harus punya sebuah keyakinan bahwa Allah mengijabah doa kita itu tidak sama dengan mengijabah doa kita. Minta duit, datang duit. Kan pengennya gitu. Allah tuh enggak. Mungkin Bapak minta duit, ya kan? Tapi enggak Allah kasih duit banyak. Karena Allah itu tahu. Kalau kamu dikasih duit pasti sombong nanti. Allah itu Maha tahu. Karena kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kebutuhan. Sementara kita minta kepada Allah sesuai dengan kemauan. Kebutuhan itu ada batasnya. Makan berapa kali dalam sehari? Ya, saya sekali. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Malam nggak kalau capek ya makan. Sekali nggak banyak. Bapak 3 kali. Luar biasa. Sekali aja. Minta kepada Allah itu sesuai dengan kemauan. Kalau kemauan nggak ada batas. Kebutuhan ada batas. Kemauan nggak ada batas. Minta kepada Allah, qadarullah. Cuman tadi minta kepada Allah itu tidak sama dengan minta kepada mertua, tidak sama dengan minta kepada tetangga. Minta A dikasih A. Allah enggak begitu. Coba contoh misalkan Bapak minta naik gaji. Tiap malam ya Allah, mudah gaji saya. Tiba-tiba besok dipecat. Di kantor dipecat. Pertanyaannya, apakah doa Bapak tidak dijabah? Diijabah. Karena kata Allah, kalau kamu mau naik gaji harus keluar dari kantor itu, cari kerjaan yang lain yang lebih hebat, baru gaji kamu naik. Kan gitu logikanya. Nih jalanan di gangan kita rusak, ngomong sama Pak Camat tolong jalannya. Oh iya, apa langsung beres? Tidak, datang batu segede-gede kepala. Minta jalan bagus kok malah nggak bener ini. Batu segede-gede dimasuk. Besok datang pasir, malah nggak bisa lewat acan. Jangankan manusia, tikus aja nggak bisa lewat di gangan. Padahal itu adalah proses untuk jalan bagus itu harus melalui proses. Doa itu seperti itu. Makanya saya sampaikan doa ada 2, mohon maaf. Sudah saya sampaikan di sini. Siapa yang masih lupa? Kalau ingat sih ada doa ritual. Habis sholat tuh, itu namanya doa ritual. Ada doa aktual. Doa aktual apa? Misalkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Rajin tuh ngaji Quran, rajin ikut ta'lim. Wa afiatan fil jasadi, rajin olahraga, makan teratur, minum teratur, istirahat teratur. Wa ziyadatan fil ilmi, kuliah lagi, sekolah lagi, kursus lagi. Kan gitu. Wa barakatan fil rizki, banyak infak, banyak sedekah. Itu namanya doa ritual dan doa aktual itu harus seimbang. Ini mah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din tapi enggak pernah ngaji, wa ziyadatan fil ilmi enggak pernah kuliah. Wa barakatan fil rizki, peliknya 17 setan. Wa afiatan fil jasad, molor melulu, enggak pernah olahraga. Bagaimana? Saya berdoa tiap malam, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi dokter ya Allah. Sampai keluar tuh air mata saya, pengen jadi dokter. Tapi enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Jadi kira-kira dokter? Enggak bakalan. Paling banter jadi tukang bekam, yakin itu saya. Orang nggak pernah kuliah di fakultas kedokteran, berdoa tiap malam sampai nangis-nangis pengen jadi dokter. Salah, antara doa ritual dengan aktual tidak seimbang. Kadang-kala kita ibadah itu ada pengennya, ada udang di balik peyek. Rajin baca surat Waqiah, pengen kaya. Rajin sholat duha, pengen lancar rezekinya. Rajin sholat malam, pengen popularitas tinggi. Terus karena Allahnya di mana? Waktu puasa, wah rajin ibadah. Begitu selesai puasa, selesai. Makanya ada bahasa kun abdallah wala takun abdar Ramadan. Jadilah kamu hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan liman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fatil ma'ruf wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadri miqdaril 'azim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulli mughlaq. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulli mughlaq. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulli mughlaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.